Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita orasi bisa mengudara kembali nih. Hari ini alhamdulillah hari ini orasi merasa terhormat bisa mengundang ini luar biasa nih Bapak kita, Pak Erik Hermawan nih. Beliau adalah wakil ya di Kadin. Ya, gitu ya Pak Erik ya. Iya Pak. Nah, masalah beliau nih membidangi ekonomi kreatif nih. Nah, hari ini kita coba bahas masalah ekonomi kreatif, bagaimana peran UMKM. Nih tentunya di masa pandemi, kemudian kita semua sedang mencoba membangkitkan UMKM dan juga terbentur oleh digitalisasi dan yang lain nih. Ini menarik nih, nanti Pak Erik ceritain banyak nih masalah gimana sih peran UMKM ya. Ya ini di masa sekarang dan gimana nanti ke depannya. Yuk kita sama-sama dengerin nih Sobat Orasi, semoga orasi kali ini nih yang menghadirkan Pak Erik Hermawan ini bisa memberikan informasi ya yang menarik dan inspiratif untuk kita semua. Nggak berpanjang lebar, nanti biar beliau sendiri dah yang ngenalin siapa sih nih beliau nih. Saya bacanya juga deg-degan nih CV-nya nih, luar biasa soalnya tadi saya sedikit dapat dari Pak Antoni nih. Udah biar aja deh beliau sendiri yang yang memperkenalkan. Silakan Pak Erik Hermawan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Dr. Sofan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat orasi, terima kasih saya juga diundang ke orasi ini. Meskipun ini cuman saya sedikit bincang-bincang dan sedikit sharing tentang yang Kadin lakukan ke depannya. Iya. Mengenai juga tentang ekonomi kreatif yang kebetulan saya bidangi bersama kawan-kawan, ada Pak Antoni, lalu juga saya ajak dan teman-teman lainnya. Ya. Memang seru sih di Ya. Kadin, karena Kadin ini kalau saya mau share ada dua sekarang, Kadin yang Bang Rosan yang sekarang demisioner beliaunya, Ya. sekarang jadi dubes Amerika. Yap. Kemudian juga ada Kadinnya Pak Oso yang sekarang jadi dipimpin oleh Pak Edi Ganevo. Ya, ini Bapak yang di Genevo ya kalau nggak salah. Pak Edi Ganevo. Siap. Yang Bisa ada memang dua gitu fokus sih ke Pak? UMKM, karena setelah kita pelajarin bareng-bareng dengan Pak Edi Ganevo dan pengalaman tahun lalu, itu memang Kadin itu kita lihat ada garis besar pemisah itu dua. Satu Ya. yang konglomerasi tempatnya Pak Rosan, Ya. itu yang UMKM. Oke. Dan gitu. Ya, ya. Jadi ada dua sebenarnya, dua ini maksudnya dua kepengurusan atau dua apa nih Pak Erik? Bisa diceritakan? Kadin rata-rata di seluruh dunia lebih dari dua. Di Oh, Malaysia aja 3. oke. Jadi kalau di Malaysia tuh ada Kadin Pribumi, Ya, Kadin orang Cina, ya. dan Kadin nasional. Gitu. Beda jadi. Ini kalau kita bikin gitu rasis ya Pak, nggak Pancacilais katanya. Memang Kadin itu apa ya? Kamar Dagang itu chambers. Oke. Chambers itu internasional dan memang banyak kepentingan gitu. Dan Oke. memang dulunya Kadin itu tempatnya cari uang dulunya itu. Cari uang, cari kuota itu semua di Kadin gitu. Oke, 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 oke. Nah, belakang ini pemerintah presiden mungkin kurang perhatian ke Kadin lah, sehingga Kadin kurang dilibatkan lagi dalam pemerintahan. Ya, Padahal Kadin dulu itu sangat diperhitungkan. ya. Contoh, di kita dulu Pak Rizal Ramli itu adalah ketua Kadin pertama kami, Iya, ya. sehingga dia jadi menteri loh pertama kali gitu. Nah, ini Ya. yang kedepannya sangat berpengaruh Kadin itu kita gitu Pak. Nah, Nah, yang Pak Aditya yang Bakri ya, yang Pak Aditya Bakri juga ya kalau nggak salah ya. Siapa namanya? saat Ini ini Kadin. tempatnya Pak Rosan itu Ya. Kadinnya lagi dimisioner, harusnya Hmm. bulan Maret kemarin harus sudah munas. Ya. Tapi karena belum munas maka dimisioner. Ini ada dua calon kuat, Pak Anindya sama Pak Arsyad. Oke.
gitu. Oke. Memang sama-sama berpeluang, sama-sama konglomerat soalnya. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa berdampak untuk ekonomi kita ya. Bukan Ya, hanya kita sih karena konglomeratnya, tapi adanya Kadin bisa ya untuk kita semua rakyat Indonesia nih, terutama yang UMKM dan yang lain nih bisa merasakan dampak positif. Ya Pak ya, kita harapin gitu ya. Mau siapapun pengurusnya, kita berpangku tangan lah ke Bapak dan teman-teman sekalian untuk memajukan ekonomi ya Pak ya. benar. Ekonomi. Pak Erik kenalan dulu dong. Pak Erik ini siapa sih? Gitu loh Pak Erik. Pak Erik ini siapa sih ini Pak Erik? Nama siapa? Terus apa aja sih aktivitasnya hari-harinya Pak selain di Kadin gitu Pak? Silakan Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih. Saya kenalkan, nama saya Erik Hermawan. Ya. Saya tuh S1-nya alumni Brawijaya Malang, Iya. ambil fisika. Kemudian S2-nya ambil di Tama Teknik Sipil, Project Management. Ya. S3-nya lagi belajar nih di UNJ. Ya. Insya Allah depan ini tertutup. Amin. Berat. Undang ya Pak terbukanya ya. Saya mudah-mudahan bisa hadir nanti Insya Allah. di Zoom ya. Berarti di Zoom ya. Di Zoom. Ya, insya Allah saya hadir. Kalau misalnya ada waktu, insya Allah saya hadir. Sehari-hari saya itu ada usaha, ya. beberapa multi usaha, ya. terutama di bidang telekomunikasi, ya. IT dan advertising. Luar biasa, luar biasa. Kita ada 15 stasiun radio. Stasiun radio, luar biasa ya. Yang tersebar di Jawa Bali. Di Jakarta ada 2. Ya. 194,3. Ya. Dan 93,6. Luar biasa ini. Di Bogor ada 87,8. Ini tanggung jawab nih Pak Antoni nih. Ini saya dikasih narasumber yang aduh ngeri nih. lanjut Pak, lanjut. Kita punya radio itu ke depannya kita rubah segmennya Pak. Kalau dulu segmentasinya adalah radio untuk anak muda. Ya. Sekarang segmentasinya kita rubah jadi segmentasi UMKM. Jadi kita ke pasar. Oke. Iya nih Pak, UMKM kita nih harus kita bangkitkan nih Pak. Betul. Jadi radio kita itu ini Pak, radio kita itu ke depannya adalah radio pasar. Jadi kita taruh speaker-speaker di pasar-pasar. Tujuannya apa sih Pak? Tujuannya? Nah itu gini, jadi selama ini kan radio kan jarang didengar orang udah, pasti didengar orang. Hanya di mobil aja. Ya. Kemudian juga yang mendengar kan beberapa orang aja, nggak segmented gitu. Ya. Nah, saya berpikir bahwa kita harus memajukan UMKM sekaligus memudahkan untuk bisnis kita. Makanya kita bikin radio ditaruh di pasar-pasar. Nah, alhamdulillah di Bogor kita sudah masang di 18 pasar. Ya. Total 24 pasar, yang 6 itu kurang layak. Jadi insya Allah 1 Juli ini kita sudah mulai ada radio pasar. Ya. Segmentasinya adalah untuk UMKM gitu. Oke. Dan itu radio speaker ditaruh pasar, jadi orang pasar dengar semua. Oke. Nanti isinya apa Pak? Di dalam Bapak udah naruh radio nih. Kemudian isi programnya apa Pak? Nah, programnya ke depan. Rencananya apa Pak? Depannya program itu kita isi dengan radio tentang informasi harga, informasi tentang apa namanya? Kayak dulu zaman Pak Harto ya Pak ya? Cabai keriting sekian gitu ya. Tapi kita lebih mudah, lebih style anak muda. Jadi kita akan mengompar pasar to pasar. Oke. Satu pasar. Dengan teknologi ya, dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ya, tentunya ya. Sebetulnya radio ini teknologinya hampir nggak ada, hampir rendah. Makanya kita pakai speaker aja. Speaker itu kita pasang di semua pasar. Oke. Saya udah masang di Bogor itu hampir 260 speaker. Itu dari mana Pak? Dari kocek sendiri atau dari mana itu Pak biayanya? Kan saya ya pakai modal sendiri. Masya Allah, keren banget. Kita tanda tangan, kita punya agreement dengan pasar Tohaga, di Bogor. Kita komit bangun studio dan pasar. Kemudian saya letakkan speaker Pak. Kenapa speaker? Itu membuat pertama pedagang-pedagang itu nyaman.
nyaman, enak. Kemudian kita setel, kita hampir 80% lah kita setel musik, lagu yang lagu lama tapi aransemen muda. Iya, hati-hati kena PPN, nanti kena pajak. Nah, kalau pasar nggak ada, Pak. Kalau radio. Tapi Oke. radionya bayar lisensi. Oke. Enggak, ini inisiasinya nih menarik nih. Kalau saya perhatikan, Bapak punya program untuk UMKM, kemudian Bapak update mengenai apapun terkait UMKM dan disiarkan langsung, kemudian dikasih speaker-speaker di pasar. Niatnya apa sih, Pak? Niat ininya, goals-nya ke depannya itu apa sih, Pak, dengan kayak gini? Goal-nya gini, goal-nya memang sih pasar-pasar itu sebetulnya sumber daripada rezeki sebenarnya. Jadi uang semua di pasar. Nah, cuman kadang-kadang kan pasar kan sekarang udah nggak diperhatikan. Rata-rata kita punya generasi muda kan kalau beli-beli kan di Indomaret, Alfamart. Ya, mall. Nah, ini kan sebetulnya menurut saya kasihan orang pasar. Dan kalau Pak Sofan tahu bahwa harga di Indomaret, Alfamart itu luar biasa mahalnya. Iya. Hampir lebih mahal 30% sampai 40% harga-harganya kalau Bapak lihat. Bahkan ada yang 100%. Nah, ini karena ketidaktahuan antara masyarakat dengan pasar itu. Sehingga ada sesuatu yang terputus. Maka ide kita adalah gimana nyambungnya. Nah, cara nyambungnya adalah dengan radio FM. Radio FM itu kan radio yang didengar oleh semua masyarakat. Ditaruh di pasar-pasar melalui speaker-speaker. Nah, tentunya orang-orang pasar kan supaya dia happy, seneng. Itu kita setel lagu-lagu yang lama, tapi nuansanya baru. Contoh, lagunya Noah kan banyak yang dari lagu-lagu lama. Aransemen baru gitu. Pak, sama nih Indomaret, kalau Bapak tadi ngomong, ini kita ngomong brand nih. Oke, yang sudah pasar-pasar yang sudah oke lah ya, yang sepertinya yang sudah nyaman dan yang lain lah. Brand-brand pasar yang kita sudah kenal modern ya. Mereka menawarkan kenyamanan dan enak, kalau ke sana AC dingin dibanding pasar tradisional yang mohon maaf dalam tanda kutip becek, panas dan nggak nyaman gitu ya. Nah, sekarang sudah ada musik, sudah ada speaker. Ada nggak ke depan untuk membandingkan ini biar apple to apple gitu, Pak? Ada nggak ke depan pengen selain tadi musik, selain tadi speaker, biar nyaman gitu ke pasar tradisional gitu? Ada upaya-upaya apa, Pak, dari Kadin atau dari teman-teman yang lain, Pak? Upaya-upaya kita mungkin untuk pasar itu, Pak, ini yang pertama sumber keuangan daripada kita adalah dari iklan. Nah, otomatis kita tidak hanya jualan iklan spot, tetapi dibarengi dengan iklan below the line. Misalnya kita ada SPG-nya. Setiap orang iklan kita berikan SPG 2 untuk jualan atau sebar brosur. Gitu. Dan kemudian juga memang sih kalau dalam segi pasar itu adalah wewenang daripada PD Pasar ya. Tapi kita memberikan kenyamanan secara musik, informasi, dan kita juga ada SPG. Dan saya juga menyiapkan juga ini Pak, truk untuk sosialisasi. Cuma sayang lagi pandemi aja nggak boleh kita keluarkan. Sudah 2 tahun kita invest truk belum dikeluarin. Oke, ini kan dari Bapak sendiri nih ya. Nah, kemudian Bapak aktif nih di Kadin sekarang. Nah, kita mau ngomongin tentang ekonomi kreatif. Apa, Pak, rencana ke depan dan inspirasi apa yang bisa ditularkan ke kita semua biar minimal kita bisa bantu lah. Nah, Bapak saya undang ini salah satunya ya saya mau bantu juga. Apa yang bisa saya bantu untuk bangsa melalui orasi ini. Jadi saya undang Bapak dan untuk teman-teman biar tahu nih UMKM, ekonomi kreatif apa sih ke depannya yang Bapak rencanakan, goals-nya apa sih gitu. Silakan, Pak. Nah, planning kita Pak Sofwan dan kawan-kawan semua yang mengikuti webinar ini, harapan kita meskipun Kadin kita ini masih Kadin UMKM, tapi kan semangatnya itu ada. Saya coba nanti setelah kepengurusan ini tanggal 10 kan sudah mulai diselaraskan organisasinya. Saya akan segera membuat program kerja. Program kerja ini akan saya serahkan pada Komtab, Ketua Komite Tetap.
untuk memberikan suatu acara, membuat suatu kegiatan dalam waktu setahun lah. Kegiatan itu saya harapkan bisa berkontribusi ke masyarakat Indonesia. Seperti kawan-kawan ketahui bahwa ekonomi kreatif ini meliputi MICE, meliputi animasi, game, meliputi ekonomi kreatif seperti pembuatan aplikasi, penerbitan, sumber daya kreatif, sertifikasi, itu tempat kita semua. Itu juga perlu kita perhatikan juga bahwa kedepannya mutu daripada kerja kreatif ini lebih baik lagi. Bahkan kalau kawan-kawan semua ketahui bahwa sekarang ini yang menjadi konglomerat ya untuk di beberapa mancanegara itu rata-rata pekerja ekonomi kreatif sebetulnya. Artinya gitu. Kita kan hampir belum. Hampir belum. Kita memang ya nggak tertinggal, tapi memang ke arah sana ya, gitu ya Pak Erik ya. Insya Allah sana. Ya. Silakan Pak Erik kalau mau ada yang di-share, monggo. Udah di multi share. Mau share ya? Ya, kalau Bapak saya share lah. Ya. Silakan Pak, silakan. Nah, saya akan share mengenai ini ya. Ya. UMKM kenapa tidak gitu. Keren. Monggo lanjut Pak. Ini saya share mengenai UMKM kenapa tidak, why not. Gitu. Ya. Jadi langsung aja bahwa kita langsung masuk ke pokok materi bahwa teknologi itu merubah segalanya atau disruption. Kemudian pandemi yang sekarang saat ini kita alami itu adalah mempercepat daripada disruption. Jadi Indonesia ini mengalami double disruption. Kemudian kalau kita lihat juga, nih perbandingan antara konglomerasi dengan UMKM itu kita lihat bahwa harga itu kalau lebih mahal, branded lebih tinggi, high end, atau kita memilih bisnis model yang low. Gitu. Nah, ini adalah kurva permintaan kalau dalam ekonomi. Nah, perubahannya sangat detail sekali. Kalau kita lihat bahwa semua sudah menggunakan smart. Jadi perubahan daripada ini semua berawal dari smartphone. Mulai dari rumah, mobil, parkir, kota, kemudian gedung, solusi kesehatan, dan sebagainya. Kampus pun berubah. Termasuk kita sekarang ini sudah nggak perlu lagi ketemu muka, cukup dengan webinar gini supaya kita tahu. Setuju Pak, setuju. Ya kan? Sudah melekat di sini kan. Ini sebenarnya double disruption kita sebenarnya. Percepatan kita mau di double disruption. Dan sekarang kita lagi ngenalin ya Pak. Karena ini double disruption kita. Secara nggak langsung kita lagi ngenalin ya Pak. Nah, Bapak lihat nih, kalau kita lihat di Indonesia ini, saya udah petakan nih beberapa suatu materi yang menarik. Bahwa double disruption ini luar biasa peningkatannya gitu. Negatifnya juga sekali, hampir semua terdampak dan hampir semua keimbas, ada yang keimbas bagus dan ada keimbas negatif. Kita lihat bahwa ini adalah perang yang benar-benar perang. Contoh kita lihat sekarang, Tokopedia mengalami minus yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena UMKM-nya sudah nggak ada di Tokopedia. Semua lari ke Shopee. Ini semua dampak daripada UMKM, Pak, kalau Bapak teman-teman tahu. Demikian juga untuk dokter. Sebetulnya kalau kita ngomong soal dokter, profesi dokter itu adalah UMKM sebetulnya, karena dia kan mandiri sebetulnya. Cuman karena adanya aplikasi Halodoc dan sebagainya itu mengurangi peran dari mereka. Sekarang dari kita sudah malas untuk ke dokter kan, udah buka Halodoc sudah ketemu. Ini semua ada shifting-nya. Pak Sofan. Betul. Terus kan ya. Dan di sini ada banyak perubahan. Ada 40 juta pengguna internet itu bergabung di tahun 2000. Gitu. Termasuk di Indonesia itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahannya. Dan yang paling mengejutkan bahwa perubahan itu tidak hanya di kota, tapi justru di pedesaan. Contoh di Indonesia itu 56% di desa dan daerah orang menggunakan internet. Kenapa demikian? Karena anak-anak kita, baik di daerah maupun di Jakarta, itu hampir semua pakai webinar ya, internet. Jadi itulah kenaikannya sangat luar biasa. Dampaknya perusahaan telekomunikasi, perusahaan ISP itu panen. Dia naik kuotanya, naik rezekinya. Nah ini sebenarnya digital baru daripada dunia. Saya share dikit.
Ya. Nah, ini kita lihat bahwa e-commerce pun sangat luar biasa kenaikannya. Nah, ini semua ini didukung oleh ekonomi kreatif sebetulnya. Ya. Termasuk di media digital itu didukung dari ekonomi kreatif. Nah, kita tinggal ambil peran nggak di sini, gitu. Nah, ini saya akan share dikit lagi yang paling menarik juga di 10 industri ini yang fall dan rise, ini hasil riset. Ya. Jadi memang ini bukan ancaman, tapi ini memang serius disruption ini. Ya. Ditambah lagi ada pandemi. Setuju. Ini Pak, kita lihat nih disrupsi yang kena itu, media kena disrupsi, Ya. retail kena disrupsi, F&B kena disrupsi, semua kena radar, satu persatu industri kena ini apa, kena disrupsi itu. Dan hebatnya ini menumbuhkan semangat ekonomi kreatif UMKM untuk tumbuh lebih besar lagi. Ya. Nah, coba lihat saya share dikit ya. Ya. Media itu banyak industri yang jatuh. Contoh kayak koran, buku, musik album, publisher udah nggak ada lagi kan Pak? Ya. Ya, betul. Betul Pak. Kita rubah menjadi industri yang kecil-kecil, UMKM yang kecil. Contoh, sinema, teater, sudah nggak lagi besar lagi, tapi berupa podcast, ya. Netflix, Genflix. Ya. Ini semua jadi suatu hal yang berpeluang besar. Nah, ini peran UMKM sangat besar sebenarnya kalau kita kaji benar-benar. Ya. Ada OTT, on-demand services, ride-hailing, itu semua akan jadi rise, Pak. Sedangkan yang gede-gede akan jadi turun. Termasuk konser pun akan jatuh. Printing pun akan jatuh. Orang udah nggak ada printing lagi kan? Ya. Gitu. Saya lanjutin lagi ya Pak ya. Lanjut. Nah, ini juga. Ya, betul. Retail juga sama. Di retail pun, good selling store, single selling store, plastik pun, supermarket pun, hypermarket pun turun. Yang akan naik smart kelontong, halal mart, fashion, minimarket, kayak Indomaret tadi gitu. Ya. Nah, kita ingin menemukan pasar ini akan naik lagi, pasar-pasar nasional itu akan naik lagi. Ya. Kemudian mereka bikin acara Harbolnas online ini juga akan naik lagi. Iya. Ini yang akan jadi banyak perubahan, Pak. Mana yang growth, mana yang turun. Ya. Kemudian ini Pak juga travel juga sama. Iya. Ini travel juga benar. Jadi orang yang tiketing, check-in itu sudah susah. Paper, in hotel dan semuanya sudah turun. Sekarang tumbuhnya adalah semua nomadic traveling. Iya. Sayangnya ini sudah mulai apa namanya? Sekarang hotel pun berupa kabin atau kapsul. Nggak lagi hotel-hotel yang gede kan sekarang kan? Iya, karena untuk tidur aja ya kan, yang lain. Makanya nggak terlalu butuh yang besar. Kalau Bapak Ibu sekalian, Pak Sofan sekalian perhatikan bahwa yang kaya sekarang bukan Hilton, tapi yang paling kaya di dunia adalah Airbnb, Red Door. Iya. Asetnya luar biasa dia. Iya. Betul. Bahkan yang namanya apa namanya? Mereka yang punya platform dengan dia. Mereka yang punya platform sekarang yang kaya ya. Luar biasa itu, Pak. Itu pun anak muda, UMKM. Makanya UMKM ini sangat prospektif di Indonesia harusnya. Iya. Tambah dengan ekonomi yang kreatif gitu. Betul. Kita lihat lagi Pak, financial services. Ini yang nggak ngeri nih. Dulu orang punya bank pakai brand office yang banyak banget kan, kayak Bank Mandiri kan. Ya, setuju Pak. BCA bikin ATM banyak banget kan dulu kan. Ya, setuju. Customer service yang banyak kan, e-money dan banyak kan. Ya. Sekarang udah berubah Pak. Termasuk orang kalau mau utang kan pakai bunga, sekarang udah nggak ada lagi. Installment 0%, top up, financial planning, e-commerce secara kredit, cryptocurrency. Ya. Semua ada perubahan. Jadi benar-benar fall Pak. Industri perbankan itu. Sedangkan yang rest P2P lending naik. Ya. Ya kan? Kita lending naik gitu. Jadi benar-benar ada banyak perubahan di sini. Nah, ini peran-peran dari teman-teman UMKM yang harusnya kita pikirkan di sini. Ya. Demikian juga pendidikan. Ya, ini yang selama ini kita pikirkan kan. Sekolah lagi seperti kayak D1 udah nggak ada lagi. Bimbel kelas, desktop, ujian nasional pun sudah nggak ada sekarang. Ditutup sama pemerintah. Ya. Nah, ini semua jadi perubahan, Pak. Orang sudah mau main VR, kemudian soft skill development, buku sudah nggak ada, kita pakai e-books, online course, seperti sekarang webinar gini. Kemudian kalau kita bekerja pun kita secara job connector platform, self learning lah.
Nah, ini sudah ada perubahan. Dan ini sebenarnya peran-peran kawan-kawan UKM yang membidangi di bidang pendidikan sebenarnya. Demikian untuk F&B ya, food and beverage ya. Perubahan-perubahan sangat detail sekali. Seperti contohnya, sekarang warung-warung, minuman, instan cafe, dulu kan laku banget, minum kopi, sase, disobek, sekarang nggak laku. Iya, betul. Dan ini jadi banyak loh Pak, dulu cuma ada 5. Saya lihat itu kemarin kan, untuk misalnya untuk warung-warung kan, jadi banyak sekali itu modelnya. Ada yang Himalaya Set, Ghost Dark Kitchen, Frozen Food, Halal Food, Taiwan Effect, Dining Out, dan sebagainya. Chicken geprek, sampai food delivery. Jadi ini sebetulnya dengan adanya pandemi itu sebenarnya peluang semakin banyak. Nah, kita bisa ngambil nggak? UMKM ini bisa mempelajari nggak? Nggak kita terhadap perubahan ini. Kalau kita nggak yang ambil orang luar. Coba Bapak pikirkan, yang punya Gojek. Luar biasa kan, dia punya funding. Nah ini sayang kita nggak mempelajari. Mudah-mudahan dengan saya banyak sharing tentang UMKM ini akan jadi banyak berkembang lah. Iya, betul Pak. Kita maju nih karena memang yang saya lihat itu adalah keinginan kita sebenarnya sudah tinggi ya, keinginan kita untuk maju. Cuman tidak dibarengi dengan teknologi ya Pak ya. Tidak dibarengi dengan teknologinya itu. Makanya kita rada tertinggal gitu ya. Makanya ke depan mudah-mudahan teman-teman ini bisa kolaborasi antara pihak UMKM dengan provider-provider yang bisa membuat platform yang bagus ya Pak ya. Benar, Pak Sofan. Lanjut Pak. Termasuk di hospital. Ya. Hospital itu kan dulu kan Frontline Hospital, Promotion Hospital, PCP gitu. Sekarang udah nggak perlu lagi. Mereka sudah maunya online booking dokter, modern barbershop, walk-in klinik, go medical, dan sebagainya. Kalau kita lihat ya di luar negeri, di negara tetangga Malaysia, Singapura lah, bukan Malaysia, Singapura lah, India, di Eropa, di Amerika khususnya di San Francisco itu, industri ini jadi banyak Pak pengembangannya. Jadi tidak lagi barbershop itu potong rambut itu orang datang, tapi justru didatengin. Dokter pun nggak perlu harus datang, tapi cukup online dokter. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Telegram atau internal chatting itu sudah mewakili. Bahkan kalau zaman dulu kan kalau kita sakit kan mesti ke dokter atau puskesmas tuh minta surat keterangan tuh. Sekarang nggak perlu lagi ya. Sekarang udah nggak perlu lagi karena Halodoc sudah menyediakan. Iya. Jadi ini benar-benar luar biasa. Disruption-nya luar biasa nih. Pandemi ini benar-benar mendorong pertumbuhan daripada industri 4.0 sebenarnya. Ya. Nah, termasuk otomotif, Pak. Ya. Tentang sedan, motor bebek, big moge, sebagainya sudah mulai orang beli cash itu sudah mulai hampir nggak ada. Termasuk transportasi angkot itu sudah nggak populer lagi sekarang ini. Ya. Rata-rata mereka itu naik motor kecil, naik motor listrik. Ya. Kemudian motornya SUV, motor listrik dan sebagainya gitu. Bis pun banyak digunakan tuh hanya di intercity bus saja. Sedang lainnya mereka cenderung naik motor, cenderung naik red sharing lah. Red sharing lah kayak Gojek, Gokar kan red sharing sebenarnya itu. Itu yang banyak dipakai orang. Nah ini sebenarnya banyak menemukan UMKM sebetulnya. Jadi Gojek sama Gokar dan sebagainya itu sudah menemukan UMKM seperti red sharing itu. Memang demikian. Cuma disayangkan aja pemerintah belum mengatur secara jeli. Iya. Secara jeli terhadap red sharing ini tadi. Seandainya pemerintah bisa mengatur secara jeli, red sharing itu akan menguntungkan daripada kawan-kawan yang sedang bekerja sebagai Gojek atau aplikasi yang lainnya. Iya. Setuju. Pak Sofan dan kawan-kawan sekalian, juga ini kita lihat bahwa di properti juga sama. Dulu kan ada home kitchen, kemudian rational property agent, sekarang udah berubah. Banyak lagi istilah baru ya, seperti kayak co-hosting, co-living, digital hub, micro house, dan banyak banget ini kalau saya pelajarin itu. Home decor, Soho, ini semua adalah dari dua organisasi pekerjaan jadi banyak gini. Jadi ini sebenarnya peluangnya tinggi banget buat kita semua yang benar-benar belajar. Dan jangan kaget kalau
kawan-kawan semua, Pak Sofwan juga, banyak anak-anak muda, adik-adik kita, bahkan anak-anak kita itu kedepannya kayak mendadak, uangnya banyak. Karena ini pun di open. Iya, iya. Di open semua gitu. Iya. Justru yang kerja kayak kita kan, kerja kebetulan kan nggak dapat uang. Karena kita nggak modern. Iya. Makanya saya rubah radio pasar tadi. Coba kalau di pasar kan, coba supaya kita punya apa namanya perkuatan di situnya. Ya. Itu. Termasuk energi, Pak. Pasti akan drop semua. Ini kita nggak bahas energi. Nah, kesimpulannya ya memang kita sih makhluk sosial ini rindu lah bertemu. Cuma kita itu takut berkumpul. Sebetulnya ini di UMKM dan UMKM dan ekonomi kreatif itu sudah harusnya kita lihat nih sebenarnya bahwa sebetulnya di selama COVID ini kita sudah investasi nih Pak. Semua orang hampir semua rumah sudah punya Vicon, punya WiFi komputer ya kan? Ya, betul. Learning-nya sudah mulai new skill. Ya. Health and cost itu sudah mulai berubah. Ya. Masih orang pengen kangen sama macet. Enggak, Pak. Orang pengen kangen piknik. Ya, orang pengen sekolah kerja pengen masih kangen. Ya, bahkan saya bilang nih Pak Erik, saya bilang sama anak-anak saya nih, satu hari saya membuatin bukan lab ya, tapi satu lantai untuk kalian berkreasi di sana ya. Jadi dibuat kayak ruang digital Pak, di satu lantai itu ruang digital gitu. Jadi mereka ya berkreasi di sana, kalau bisa kerjanya dari sana, udah nggak usah keluar lagi, biar saya yang kerja keluar rumah gitu. Mereka dari rumah aja gitu kerjanya. Itu impian tuh Pak, impian menarik itu Pak, daripada macet-macet lagi ya Pak. Nah inilah yang harus kita ambil dari peran UMKM dan kreatif, ekonomi kreatif. Nah jadi memang kalau segera krisis itu mereka itu resesi turun banyak, tapi insya Allah akan bounce. Saya berkeyakinan akan bounce. Setuju Pak, sangat setuju. Akan bounce ini, cuman kita harus cepat ngambilnya. Makanya saya sebagai pengusaha juga kawan-kawan nggak pernah saya libur, hampir sih nggak pernah libur. Justru ini peluang saya untuk cepat naik. Tapi memang kendalanya memang saat ini tuh uang hampir nggak ada di pasaran. Ya. Uang tuh hampir nggak ada. Ya. Nggak tahu kemana hilangnya uang. Saya kali nggak tahu. Padahal tagihan itu buahnya Pak, yang bayar nggak ada. Itulah. Iya. Tapi saya setuju nih Pak. Setelah resesi ini akan bounce, saya setuju. Karena memang fitrah dari satu kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Itu fitrah. Saya yakin itu. Dan sekarang ya sudah mulai saya lihat, saya mulai kesadaran akan digitalisasi. Bahkan tidak hanya yang tadi Bapak sebutkan, di beberapa sektor seperti pelabuhan sekarang sudah digitalisasi semua Pak. Dan itu memang sektor-sektor yang lain pun saya yakin juga ikut berperan gitu ya, digitalisasi. Dan ini hampir semuanya sadar. Tinggal tadi tenaga-tenaga kitanya yang ini. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak Erik, menarik nih. Pak, kesulitannya apa Pak di tengah rencana yang luar biasa baik untuk UMKM ini? Kesulitannya apa aja yang Pak Erik alami nih Pak? Kesulitan di segi usaha saat ini itu adalah uang itu nggak ada. Iya, tadi oke, uang nggak ada Pak. Uang itu nggak ada. Tenaga Pak, perbankan pun itu susah untuk membiayai UMKM, sangat susah. Teorinya aja mau ngasih ke UMKM, padahal sesungguhnya enggak. Termasuk penundaan pembayaran itu malah mempersulit sebenarnya. Kalau kawan-kawan yang hadir di sini itu melakukan penundaan, perpanjangan pembayaran rumah atau kredit itu malah menyusahkan kita. Bahkan itu kalau kita mau utang lagi atau kredit lagi itu akan dapat spesial code dari bank. Oh. Makanya company kita nggak pernah melakukan penundaan utang. Kita bayar terus gitu. Nah, strateginya kita mungkin dengan memberikan suatu kerja keras, pengertian kepada karyawan bahwa kita mungkin akan mengalami krisis yang cukup panjang.
Ya. Ini mungkin panjang sekali. Pandemi ini nggak tahu kapan akan selesai. Ya kan ini udah yang kayak yang kedua nih ya, gelombang yang keduanya lagi sedang ini nih ya Pak ya, pandemi ini. Iya, bahkan kemarin saya baca itu 2 juta yang kena Iya. COVID itu. Oke. Dan ini nggak akan selesai pandemi ini. Makanya saya minta kawan-kawan sekalian untuk efisien, kerja keras, dan jangan putus asa gitu. Iya. Iya. Dan bagusnya sekarang dan ini sebenarnya pandemi ini ngerem juga, ngerem karyawan untuk apa namanya lompat-lompat. Oke. Kalau dia lompat salah, nggak bisa kerja lagi kan ya? Ya. Nah, ini kan kesulitan di sektor finansial nih Pak. Ini kan benar-benar terpukul ya. Udah UMKM-nya kita sedang promokan untuk naik dan utamanya adalah kan modal ya Pak. Modalnya. Nah itu tentang finansial. Kalau untuk dari segi human-nya Pak, dari segi tenaga kerjanya melimpah atau susah atau gimana Pak ketersediaannya? Kalau secara manusia, secara SDM itu tenaga kerja itu melimpah banget, sangat melimpah. Oke. Dan sekarang ini pelatihan sangat murah. Oke. Kalau dulu pelatihan satu orang itu di 3 juta, 5 juta gitu. Ya. Sekarang ini pelatihan satu orang mungkin di angka 50.000, nggak sampai mungkin. Iya. Iya Pak, betul. Caranya di kita caranya saya ikut satu, karyawan saya 10 orang saya ikutin semua. Iya. Dalam itu kelas. Iya. Kemudian kita evaluasi. Iya. Minta hasilnya gitu. Iya. Nah, itu salah satu cara untuk mereka untuk belajar gitu. Ya, bahkan Memang sekarang ini sayangnya pemerintah belum care di finance aja. Kalau pemerintah ngerti tentang kesulitan keuangan, kita akan lebih growth. Namun sisi lain nih, pemerintah mengucurkan uang ke beberapa apa namanya perusahaan yang sudah gede-gede kayak misalnya kayak Gojek gitu. Luar biasa tuh, melimpahkan uang sangat banyak itu. Menurut saya itu sebenarnya nggak efisien karena masih banyak juga startup yang bagus yang belum dapat pelatihan gitu dari pemerintah. Gitu. 2-3 minggu yang lalu saya ngundang Jendela ID tuh Pak. Jendela itu marketplace-nya lokal untuk UMKM juga. Beliau bilang memang belum bisa berani launching karena memang keterbatasan dan yang lain. Nah ini bagus. Sebenarnya banyak ya Pak ya. Platform-platform yang bagus itu sebenarnya banyak ya Pak ya. Banyak. Ya. Banyak anak kita itu punya platform bagus-bagus, cuman sayang kesulitan di leverage-nya kurang. Oke, untuk Kadin gimana Pak? Untuk planning Kadin untuk menggrab mereka untuk agar mereka tidak lepas, dibina atau gimana Pak? Untuk teman-teman yang belum dapat kesempatan ya seperti Gojek dan yang lain. Apa Pak rencana Kadin untuk yang kecil-kecil ini nih Pak, platformnya Pak? Kadin banyak bidang, salah satunya adalah BUMK dan satu-satunya adalah Kadin yang bergerak di bidang UMKM. Oke. Yang dipegang oleh Pak Teddy. Oke. Dan ada juga namanya BUMK, Badan Usaha Milik Kadin. Ya. Nah, di dua WKU ini Kadin punya harapan besar untuk bisa membina mereka. Caranya dengan cara adalah mencarikan dana-dana kur, dana-dana yang bisa dipakai untuk bukan kur ya, dana-dana yang cukup lumayan lah, yang bisa dipakai untuk membantu mereka sebenarnya. Karena selama ini kalau nggak dibantu ya berat mereka. Karena anak-anak muda ini kan banyak kan butuh hidup juga. Iya. Kalau nggak dibantu, ya akhirnya lompat-lompat. Gitu. Betul Pak. Ya. Nah ini kan kita tahu nih Pak di Indonesia itu juga ada yang dulunya adalah Kementerian Koperasi ya, yang mengurus juga UMKM dan di situ ada yang saya tahu adalah lembaga penyalur dana bergulir ya Pak ya, LPDB yang ada di di bawah Kementerian waktu itu di bawah Kementerian Koperasi ya dan Departemen Koperasi. Nah ini apa nggak digayat Pak biar bergandeng bareng untuk memajukan UMKM kita Pak? Harusnya sih di tempatnya kementerian itu bersama Kadin bareng-bareng untuk mengharap UMKM harusnya. Ya. Cuma saya nanti akan minta ke Pak Ketum untuk segera melakukan konsultasi dengan Pak Teten Mas Duki. Mudah-mudahan beliau akan membantunya gitu. Betul Pak, betul. Dana itu kan sayang kalau nggak digunakan.
Iya. Dari Iya, karena selain kan itu juga ada banyak anggaran, Pak. Sebenarnya banyak anggaran yang CSA dan sebagainya itu yang belum digunakan secara maksimal. iya. Jadi harusnya kita bisa gunakan bareng-bareng sebenarnya gitu. Ya, atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang tadi ada dana CSR gitu ya, Pak ya. Kadin bekerja sama dengan teman-teman yang mungkin ya pengusaha apa namanya perusahaan-perusahaan yang masih masih oke dia terdampak COVID atau terdampak pandemi, tapi mereka masih bisa eksis dan bisa menyalurkan dana CSR-nya melalui Kadin atau gimana kerjasama kemudian membangkitkan UMKM kita tuh sangat baik menurut saya itu Pak, terobosan-terobosannya. Insya Allah Pak Sofan, memang kita ke depannya coba merangkul kawan-kawan di sektor industri yang masih hidup, terutama di IT, telekomunikasi maupun sektor lainnya. Ya. Kita akan coba gandeng siapa tahu dengan kita punya banyak tim dan punya banyak perangkat, insya Allah bisa bantu UMKM kita lebih naik lagi. Siap. Nah, ini sangat menarik Pak karena memang ekonomi kreatif ini kemudian Bapak juga tadi menyebutkan UMKM karena memang justru UMKM ini harus dibangkitkan untuk menggeliatkan ekonomi kita ya Pak ya. Kalau enggak ya kalau hanya yang besar-besar sangat disayangkan ya Pak ya karena memang perekonomian fundamental ya dari UMKM ya Pak ya. Betul. Jadi memang Kadin kita adalah Kadin UMKM Indonesia, makanya kita ambil segmen UMKM lah. Ya, dan ini saya pikir penting sekali nih pemerintah harusnya lebih memperhatikan yang ini nih. Mudah-mudahan. Udah berhubungan Pak dengan menteri kita yang juga penggeliat UMKM seperti Pak Sandiaga Uno udah dihubungi Pak untuk bekerja sama gimana sepertinya Pak? Saat ini belum Pak Sofan, nanti kita coba akan bersurat ke beliau, kita akan komunikasi dengan beliau untuk bisa melakukan audiensi, yang mudah-mudahan beliau juga akan tertarik dengan kita untuk bergerak bersama lah. Gitu. Saya pikir Pak Sandiaga Uno meskipun berasal dari Pak Rosan, sahabat Pak Rosan, mudah-mudahan beliau juga berpikir juga tentang UMKM lah. Kan selama ini kan dia punya program OKOC kan? Ya, sangat disayangkan kalau memang sebenarnya ini kan ekonominya sama ya, niatnya sama dan baik. Saya yakin baik semua niatnya nih dan sayang kalau tidak dilanjutkan ya Pak ya. Baik, mungkin nih di audien nih, ini diskusinya menarik nih. Teman-teman yang mau bertanya open mic, silakan. Silakan teman-teman. Ini ada 27 termasuk kita nih Pak Erik ada 27 nih luar biasa nih Pak Erik. Pak Erik nih kalau diundang mungkin Zoom saya nggak muat nih kuotanya nih kalau memang dibuka semua nih. Ini udah ada 27 orang. Silakan yang mau bertanya silakan dan mungkin bisa di close dulu ya Pak ininya presentasinya Pak biar kita buka semua teman-teman yang mau bertanya. Ini saya ada teman-teman yang saya kenal nih, ada Pak Muhammad Yunus ini teman saya nih. Apa kabar Pak Muhammad Yunus? Kalau mau tanya silakan nih Pak. Baik Pak Safwan. Ini guru saya nih Pak Erik nih Pak Muhammad Yunus nih. Ini nanti kapan-kapan saya undang nih. Ini motivator nih Pak Erik. Silakan teman-teman. Ya, kalau mau tanya Pak Muhammad Yunus mungkin mau bertanya silakan ya. Ada yang mau tanya saya kasih kesempatan. Izin mau bertanya. Ya, dari Bu. Dr. Safwan dari Eka. Open mic dan open videonya silakan. Silakan. Assalamualaikum. Selamat malam. Ibu sekalian. Silakan. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Dr. Safwan, Dr. Anton. Ini saya dapat linknya dari Kadin ini. Iya tuh ya. Ya, selamat malam Pak Erik. Terima kasih sudah sharing-sharing yang menarik ya. Tentang terima kasih juga Bu Eka. Disruption. Iya, dari S1-nya dari Unibrow ya. Angkatan 89, angkatan lama. Oh, 89 ya. Suami saya juga 89 tapi teknik elektro kalau teknik elektro. Iya, jadi tadi kalau nggak salah nanti sambil saya melakukan kegiatan yang lain saya dengar ada radio pasar nih. Kalau nggak salah begitu ya, Pak Erik? Ada radio pasar. Nah, yang menariknya ini segmennya anak muda nih ceritanya.
Betul. Ya, kalau nggak salah. Ya, oke. Nah, yang saya tanyakan nih Pak Erik, apakah anak muda sekarang nih masih pakai radio? Dari risetnya, apakah masih pakai radio gitu ya? Jangan-jangan kayak saya khawatir kayak Net TV gitu ya. Net TV kan dia sasarannya mau anak muda. Ternyata dan memang acaranya anak muda banget. Tapi ternyata anak mudanya itu nggak nonton TV lagi gitu. Nah, apakah ini anak mudanya ini by riset masih pakai radio gitu ya? Setahu saya mungkin kan kalau anak muda bisa pakai podcast gitu ya, podcast atau YouTube atau apa yang bisa streaming lainnya. Anak muda ini, nah kalau apa mungkin radionya ada podcastnya seperti itu ya, di link sama podcast kayak gitu. Kemudian kalau toh memang pakai radio nih dan tetap sasarannya anak muda ya, kira-kira strateginya gimana ya untuk bisa juga berkembang gitu ya, bisa bukan mengalahkan ya, mengimbangi kayak misalnya Prambors gitu ya, radio-radio anak muda itu, terus kemudian atau radio-radio bisnis seperti Smart FM, Fast FM dan sebagainya. Nah, itu pertanyaan yang golongan pertama. Yang kedua nih, dan itu kan di pasar-pasar dipasang speaker nih. Tadi kan anak muda. Apakah kenapa tidak misalnya ya ada radio juga untuk UKM-nya mama nih? Bukannya malah yang dipusat kebanyakan ibu-ibu gitu. Jadi radionya itu radio ibu-ibu yang UKM. Konon kan katanya ini yang kayak perusahaan-perusahaan yang supermarket besar kayak Giant dan sebagainya ini bisa jadi ini gara-gara ada emak-emak berdasar yang pada jualan online, nah kayak gitu. Jadi gimana nih? Apakah juga ada nanti segmen radio yang menyasar ke emak-emak UMKM seperti itu? Mungkin dengan lagu-lagunya tadi lagu-lagunya lagu-lagu anak muda ya, tapi mungkin kalau ini lagu-lagu yang melo gitu ya, lagu-lagu melo, lagu-lagu yang ku menangis itu mungkin untuk segmen UMKM ini. Baik, terima kasih. Itu saja pertanyaan saya, Pak Erik, Dr. Safwan. Terima kasih. Makasih Bu Eka, makasih. Silakan Pak Erik pencerahannya Pak. Baik, terima kasih Bu Eka. Jadi gini, jujur aja radio sudah nggak didengar. Radio itu sudah nggak didengar, sama masyarakat sudah nggak didengar. Bahkan kalau kita ngomong di rumah, itu hampir nggak ada dengar radio. Di mobil pun orang pilih-pilih juga. Dan Nielsen pernah menyampaikan cuma 10 menit, 15 menit radio didengarin orang di mobil itu. Pindah lagi gitu. Saya menjalankan radio ini sudah hampir 7 tahun. Oke. Dan rugi terus. Salah. Iya. Ruginya hampir ya 20 miliaran lah di radio tadi. Iya. Jadi kayak semacam CSR aja nih Pak Erik ya, radionya nih, jangan-jangan. Saya pernah bekerja di Sinarmas, di tempatnya Pak Franky Wijaya. Sampai sekarang, yang namanya Smart Friend itu rugi. Oke. Smart Friend itu ruginya nggak miliaran, triliun per tahunnya. Terus kenapa dipertahankan? Nah, itu ada something wrong itu balik. Gitu. Sama juga waktu beliau memulai kertas. Sama juga beliau memulai dengan sawit. Rugi terus. Tapi belakang hari dia nomor 1. Belakang hari dia leading. Sama dengan saya punya beberapa company demikian. Ada beberapa usaha kami baik dari content provider, game, aplikasi, termasuk Ringback-Tone itu dulunya saya membakar 5 tahun, cuma dengan efisiensi cost yang rendah, kreativitas yang lebih tinggi, itu akan ketemu jalan. Nah, di antara 6-7 tahun ini saya ketemu ide bikin namanya radio pasar.
Iya. Radio pasar ini masih baru sekali kita bikin. Dibikin mulai Januarian lah. Januari, Februari kita mulai menggodok teman kawan saya yang ada di Bogor. Kebetulan dia adalah direktur pasar di Bogor. Ya. Dan di sela-sela itu saya bikin media buying. Ternyata media buying inilah yang saya bisa dapat uang gitu. Nah, dan di radio pasar inilah saya lihat itu potensinya luar biasa gitu. Selain susah di copy. Kenapa susah di copy? Karena ada urusan dengan pemerintah. Ada urusan dengan pihak pemilik pasar. Ya. Gitu. Seandainya kita menguasai Jakarta, insya Allah kita nggak akan kalah dengan lain-lain. Karena apa? Kita nggak perlu, dan kita tidak, saya berpikir juga bahwa usaha itu nggak boleh tergantung pada apapun gitu. Contohnya gini, selama ini kalau radio biasa kayak Prambors, kayak saya juga Gen FM, itu masih bergantung pada orang. Orang dengerin, orang harus buka TV, buka kanalnya mobil baru dengerin. Nah, saya nggak mau gitu. Saya berpikir bahwa gimana orang itu di pasar denger. Caranya di pasar. Kasih speaker. Pasang speaker itu sudah open mereka sudah dengar gitu. Nah, memang segmennya muda, kita coba untuk membuat mereka emak-emak yang ada di pasar itu bernostalgia dengan aroma baru. Contoh lagunya Bimbo seperti Sajadah Panjang itu kan, coba didengerin antara Bimbo dengan Ariel, enak mana Bu, mereka? Bimbo. Sama enaknya Pak. Sama ya. Nah, ini strategi ini yang kita coba pikirkan lagi. Jadi kita mencoba dari laut yang sudah merah, ini sangat-sangat merah. Radio itu merah lautnya sebenarnya. Kita coba untuk lari ke Blue Ocean strategi. Laut yang lebih dalam, laut yang lebih bagus lagi gitu. Dan ini kan belum jadi ini. Sebetulnya sebelum radio ini baru terpasang ya di bulan-bulan inilah. Itu sudah banyak antri order iklan. Spot iklan udah ada sekitar 1.000 iklan. Saya udah dapat spot. Inilah rahasianya. Udah dapat 1.000 spot Pak per bulan. Biasanya pemasang iklannya dari mana nih Pak? Apakah ada dari agensi yang di pasar itu? Ada dari agensi, ada dari tempat kita sendiri. Dan saya bedakan tiga ini Pak. Saya bedakan menjadi 3 harga. Oke. 1 harga untuk orang pasar. Oke. Yang saya jual sangat murah supaya mereka bisa beriklan. Ya. Rakyat supaya bisa beriklan. Misalnya saya jual cuma 50.000 perak per spot. Ya. Nah, bisa dibayangkan kalau di Bogor ada harga beras murah, enak di Cibinong misalnya. Ya. Insya Allah akan nambah jumlah pendengar kalau kita sampaikan. Ya. Siapa tahu ada di pasar Ciluar itu ada jualan asinan enak. Mobil kan dengar juga kan? Iya. Gitu. Ini nih dia. Nih rahasianya ini nih ternyata nih. Kedua, kawan-kawan Pemda, saya sudah survei Pemda itu ada 34 dinas di seluruh Pemda Ternate itu punya anggaran 200 juta untuk sosialisasi. Kalau separuh aja buang ke radio. Pasti keambil itu. Inilah inspirasinya nih luar biasa ini. Luar biasa. Ketiga, Pak. Saya belum iklan aja, Unilever sudah pasang sama kita. Kenapa demikian? Karena kan orang udah dengar, Pak. Iya. Dia pasti mau jual Sunsilk-nya. Dia pasti jual kecap bangonya. Iya, mengingatkan, merimain terus ya Pak dengan iklan ya Pak ya. Dan saya menjualnya tidak hanya spot. Saya mahalin, saya tambahin SPG. Oke. Ya. Jadi dia sebar brosur juga, sebar jualan juga. Berapa sih yang bisa dijual sama dia gitu. Tentunya kita memberikan database yang sangat clear ya. Kita bikinin berapa sih dia punya database atau big data daripada pasar tadi. Itu Mbak Eka. Jadi mereka benar-benar confident lah kalau beli sama kita.
Dibandingkan dia beli dengan TV nggak jelas siapa yang nonton, siapa yang lihat gitu kan. Iya. Oh, ini jadi segmennya lebih jelas gitu ya. Lebih Jadi clear gitu. UMKM. Dan saya insya Allah ini bisa narik lagi lebih baik lagi. Karena apa? Karena clear, ada jualannya, ada sebar brosurnya, database benar, kita nggak ngarang, dan kita nggak. Yang paling penting lagi, saya punya prinsip itu, kita sudah mulai tidak tergantung pada orang atau pada perusahaan lain gitu. Ya. Itu yang paling saya pikirkan itu. Karena kita kan sakit kalau kita tergantung pada agensi, tergantung pada apa namanya pendengar kita. Ini kan kita nggak dipendek pendengar yang tergantung kita, gitu. Oke. Nah itulah yang saya baca dari Blue Ocean Strategy, gitu sih Pak. Ini nih ilmunya nih. Ini mudah-mudahan bisa jadi pencerahan kita semua ya. Terima kasih nih Bu Dr. Eka. Pertanyaannya juga menginspirasi kita semua nih dari jawabannya. Memang kelihatannya rugi ya. Segmentasinya kelihatan jadul ya, kayak radio, siapa yang mau denger gitu ya. Ternyata tidak ada 3 ya segmennya tadi. Keren Pak Erik. Keren Terima kasih Pak Erik. Semoga dengan niat baik ini sukses radio pasarnya dan berkah. Amin. Sip. Mungkin teman-teman ini makin panas nih diskusinya nih. Pak Erik, nggak apa-apa ya ditambah pertanyaan lagi ya Pak Erik ya? Nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Kalau ada yang bertanya open mic dan open videonya ya, silakan. Kalau ada yang mau tanya nih sebelum nanti Pak Erik. Saya Pak. Ya. Ini suhu Pak saya. Safwan. Silakan suhu saya Pak Muhammad. Ini silakan open mic dan open videonya biar kita lihat nih. Oh gitu ya. Ya siap-siap. Bentar. Oke. Oh di ini sama hostnya nggak bisa. Oh bisa. Nanti sebentar. Oke. Lanjut. Oke. Nah, ini dia nih guru saya nih. Oke. Ini luar biasa nih Pak Erik nih mengenai apa UMKM-nya. Nah, saya kebetulan tahun 2018 1 tahun saya ikut aktif berpartisipasi dalam OKOC Pak untuk Pemprov DKI. Dan saya lihat memang ada beberapa provinsi cukup cukup gencar ya mengaktifkan peran UMKM di dalam perekonomian. Yang saya tanyakan adalah pertama masalah seberapa jauh pemerataan implementasi UMKM di daerah-daerah gitu ya. Ya saya sempat beberapa daerah gitu kok nggak terlalu menonjol gitu ya dibandingkan dengan beberapa daerah tertentu ya, beberapa provinsi tertentu. Padahal dampak UMKM ini sangat luar biasa membantu bagaimana perekonomian masyarakat ya, terutama para entrepreneur, para wirausaha yang kecil-kecil gitu ya. Nah itu pertanyaan saya yang pertama Pak. Yang kedua adalah bagaimana seberapa jauh dampak atau peran artificial intelligence terhadap UMKM dan seberapa siapnya penerapan penggunaan artificial intelligence di dalam penerapan UMKM yang memang sekarang kan sudah berbasis e-commerce, berbasis online dan sebagainya. Jadi memang harusnya ke depannya sudah era digitalisasi. Gitu Pak Erik Hermawan, terima kasih. Makasih Pak Muhammad. Ini guru saya nih lagi nanya nih tuh, ini luar biasa nih. Besok kita undang jadi jadi narasumber. Pokoknya wajib. Oke, silakan Pak Erik pertanyaannya. Terima kasih Pak Yunus. Ya, makasih Pak Erik. Jadi memang di Indonesia ini sangat tidak merata sih Pak untuk UMKM itu Pak. Saya kebetulan kuliah di UNJ. Kemarin saya ikut kuliah MBKM di Brebes, saya pergi sana. Masyarakat Brebes sangat antusias sekali untuk UMKM-nya gitu. Memang kalau dibandingkan dengan beberapa UMKM di tempat lain memang tidak merata sekali karena kembali lagi Pak, bahwa kita itu masih terbentur 2 hal. Yang pertama adalah knowledge atau kemampuan lah daripada UMKM tadi tersebut, dan termasuk finance, keuangan gitu Pak. Nah knowledge ini tentunya akan merambah ke pasar ya Pak, ke pasar gitu. Dan inilah peran daripada pemerintah dan Kadin untuk bisa meratakan tadi.
Kadin kebetulan punya tim atau mempunyai cabang di 34 provinsi dan hampir di kabupaten-kabupaten gitu Pak. Namun sayangnya kita belum belum benar-benar kuasai karena beberapa anggota Kadin juga belum yang potensial. Tapi insya Allah lah nanti kita coba pelajari juga tentang UMKM ini supaya merata, terutama merata knowledge, pengetahuan, finansialnya sehingga akan menjadikan market ya Pak ya, jadi pasar gitu. Itu sih Pak yang untuk pertama. Yang kedua itu sih saya sangat setuju dengan peran AI itu bahwa harus ada di Indonesia ini karena selama ini dengan adanya big data atau AI ini kita akan bisa mengcover di mana itu akan bisa jadi pasar gitu. Hal ini sebenarnya sih dilakukan oleh perusahaan besar seperti kayak Bukalapak, Tofi itu sudah punya AI untuk memasarkan produknya gitu. Nah ini yang harus kita punya sih ke depannya. Pemerintah harusnya udah mulai buka mata lah, buka mata, buka pemikiran untuk menciptakan suatu AI lah buat kawan-kawan UMKM. Jadi selama ini kan kalau kita sama-sama setuju, sepakati bahwa BPS itu sebenarnya Biro Statistik Indonesia itu sebenarnya punya big data. Cuma karena beliau itu belum tempat BPS itu belum bisa merangkai, belum bisa membuat itu jadi big data, maka itu tidak optimal gitu. Harusnya dengan AI, big data ditambah ekosistem yang kuat itu akan membuat Indonesia itu lebih maju lagi. Hal ini yang dilakukan oleh China. China dengan menggunakan big data, AI maupun ekosistem yang jalan itu membuat UMKM di negeri China sangat berkembang. Kalau Bapak lihat Taobao luar biasa bisa mengalahkan e-commerce seperti Amazon dan sebagainya di China. Bahkan kalau kita ngomong Pak Jack Ma kan sangat sumbar. Boleh hiu kuat di lautan, tapi kalau di daratan kan buaya yang kuat gitu Pak. Jadi itulah Pak Yunus, mudah-mudahan ini bisa sedikit menjawab. Ya, makasih Pak Erik. Makasih Pak, makasih. Makasih Pak Yunus, pertanyaannya keren. Pertanyaan keren. Baik, ada lagi teman-teman mungkin yang mau bertanya, silakan. Masih satu lagi lah ya kali Pak ya sebelum closing statement nih. Ya Pak ya. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Baik, kalau jika tidak bertanya, nih saya juga tertarik ya Pak ya, tertarik dengan Kadin dan perannya untuk UMKM. Jadi memang ke depan kombinasi antara kita pengusaha-pengusaha dengan teknologi ya, kolaborasi. Dan saya juga tadi tertarik tuh ngomong ekosistem. Ekosistemnya sudah dibangun belum nih Pak ya? Kalau yang dari UMKM yang dicanangkan oleh Kadin ini Pak, ekosistemnya udah dimulai nggak Pak dicoba untuk diintegrasikan gitu ya Pak ya. Kalau ini karena saya pelaku praktisi ya yang ada di pelabuhan, sekarang Menteri Keuangan tuh sedang giat dengan NLA-nya, National Logistic Ecosystem. Ini kalau UMKM sudah kelihatan belum Pak Erik untuk membangun satu ekosistem yang mungkin bisa kedepannya menjanjikan gitu Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Safwan. Jadi Kadin kita di bawah khusus WK Wijaya Wakil Ketua UMKM Pak Teddy itu sangat agresif, sangat masif untuk mengembangkan UMKM. Ya. Bahkan Pak Teddy itu berusaha melalui dan Pak Edi Kanevo berusaha kawan-kawan UMKM di seluruh Indonesia itu mendapat bantuan dari BNI, BRI maupun Bank Mandiri untuk KUR Pak. Gitu. Ya. Dan juga pemberian pembekalan tentang teknis maupun tentang packaging dan teknik pemasaran daripada UMKM gitu Pak. Ya. Dan saya rasa di kita nih untuk spesial UMKM kita punya banyak ekosistem Pak. Oke. Kalau Bapak berkenan, kita tiap hari Selasa, saya khususnya Selasa itu atau Rabu itu saya selalu ada standby di host Sokramenoto. Oke. Kalau kita mau tukar pikiran di darat, insya Allah itu ada. Ya.
Siap, ke depan nih teman-teman juga banyak nih yang hadir nih, dan saya tertarik nih untuk memajukan UMKM. Dan memang seharusnya sih Pak, seharusnya Kadin itu kalau zaman dulu itu kita tuh punya banyak kuota. Iya. Punya banyak kuota. Nah, sayang sekarang ini pemerintah tidak memberikan kita kuota gitu Pak. Termasuk kuota leadership. Oke. Di Kadin itu kalau kita mau ikut bela negara atau ikut Lemhanas dimungkinkan sebetulnya. Asal dia anggota daripada pengurus Kadin gitu Pak. Nah, mudah-mudahan depannya kita bareng-bareng bisa belajar lah dari pemerintah, dari negara, yang dan ujung-ujungnya ya kita pengen juga maju negara gitu Pak. Gitu Pak sih Pak. Siap. Terima kasih. Teman-teman, akhirnya nih di ujung diskusi kita, ini Pak Erik udah luar biasa nih effortnya untuk memajukan UMKM ya, melalui ekonomi kreatifnya dan melalui Kadin. Nah, Pak Erik, monggo closing statement-nya Pak Erik. Untuk jadi closing statement saya adalah bahwa kita kalau kita berusaha atau kita pun berorganisasi, jangan dilihat di depannya kita rugi, tapi kita lihat belakangnya gitu. Oke. Jadi segala sesuatu jangan lihat untuk rugi ya Pak ya, kita jalankan dulu ke depan dan terus ya Pak ya, terus mengembangkan apa yang telah kita usahakan ya Pak ya, dan kita terus kolaborasi dengan teman-teman yang bisa ya Pak ya, bisa kita ajak berkolaborasi sehingga menjadi satu kekuatan ya Pak ya, kekuatan untuk memajukan sesuatu yang telah kita canangkan. Terima kasih Pak Erik atas waktunya. Teman-teman, terima kasih sahabat Orasi. Akhirnya diskusi yang menarik ini kita akhiri. Dan memang banyak sekali poin-poin yang dapat kita catat, bahwa tadi juga pertanyaan-pertanyaan juga luar biasa yang ya kita nggak ngebayang ya Pak Erik nganggapnya kita tuh wah jadul nih gayanya, tapi ternyata di balik itu ada hikmah-hikmah dan ada inspirasi-inspirasi yang bisa ditularkan kepada kita, bahwa memang ada strategi-strategi dari usaha Pak Erik yang kelihatan orang-orang semacam kita yang tidak bergelut langsung ke dunia UMKM itu jadul, strategi yang nggak benar-benar kekinian, tapi ternyata di balik itu luar biasa banyak yang dapat diambil, dapat hikmah yang diambil, dan banyak peluang-peluang yang kita nggak terbayang sebelumnya. Terima kasih Pak Erik atas waktunya, dan mudah-mudahan ke depan nanti diundang lagi ya Pak ya untuk diskusi yang lebih dalam lagi. Dan teman-teman, mohon maaf emang di acara ini memang banyak keterbatasan ya teman-teman ya. Tapi terima kasih sudah hadir, dan ini banyak sekali yang hadir, hampir 28 orang tadi ya, 28 orang nih sudah hadir di sini, dan mudah-mudahan kedepannya Orasi bisa menghadirkan pembicara-pembicara yang lebih baik lagi seperti Pak Erik ini. Ini udah luar biasa, dan terima kasih atas bantuannya Pak Dr. Antoni untuk mengundang Pak Erik nih, dan semoga ujian tertutupnya sukses ya Pak Erik, dan jangan lupa diundang nanti pas ujian terbukanya. Saya mau terima kasih Pak. Untuk Pak Yunus yang sudah bertanya, terima kasih Pak Muhammad Yunus atas pertanyaannya, dan wah ini ada Pak Dr. Ismail. Wah, ya sama Dr. Ismail. Salam hormat Pak Dr. Antoni, dan kemudian Pak Dr. Eka, dan teman-teman. Pak Sofwan, Pak Erik, mantap. Terima kasih. Nanti teman-teman kita undang satu-satu. Jangan, tenang, ada waktunya nanti. Demikian Pak Erik dan teman-teman, saya akhiri untuk diskusi hari ini. Selamat malam. Makasih Pak Sofwan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Sofwan, Pak Erik. Pak Sofwan, terima kasih. Amin, Bapak semuanya.